Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamadan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamadan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamadan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reijnders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eredivisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan
Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain. Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zijlstra, ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zijlstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijlstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zijlstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zijlstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadhan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zijlstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zijlstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zijlstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zijlstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zijlstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zijlstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zijlstra disinyalir bakal membuat siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zijlstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadhan Sananta yang bertipikal goal getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Selain oleh Romenyi, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, Jens Raven, kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romenyi. Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Milian Manhoef.
Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Milan Manhoef sebagai salah satu target buruan selain oleh Romeni yang lebih diprioritaskan. Milan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Orotmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Milan Manhoef bisa panaskan persaingan di lini winger timnas. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Hadirnya nama Milan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini.